Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilnia Yusufa dari Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai analisis implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran matematika kelas 9 di SMP Negeri 6 Kota Magelang. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari materi dan bahan pembelajaran yang disusun, diprogramkan, dan direncanakan dengan baik, yang berkaitan dengan interaksi sosial di lingkungan dan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini menurut Khairul Rijal dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya, menurut Lutfiana pada tahun 2022, matematika adalah ilmu yang penting yang bermanfaat bagi semua aspek kehidupan manusia. Namun, karena sifatnya yang kompleks, matematika sering dianggap sulit oleh siswa. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 6 Kota Magelang yang berfokus pada 3 aspek, yaitu aspek proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk subjek pada penelitian ini adalah guru, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta guru mata pelajaran matematika kelas 9 SMP Negeri 6 Kota Magelang. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada aspek perencanaan. Ini pembelajaran matematika kelas 9 berbasis kurikulum Merdeka di SMP Negeri 6 Kota Magelang sendiri meliputi. Yang pertama, sekolah akan menyusun KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik SMP Negeri 6 Kota Magelang dan karakteristik pada peserta didiknya. Selanjutnya, guru akan menganalisis CP atau capaian pembelajaran melalui grup MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Nah, hasil analisis CP ini haruslah terstruktur dan jelas. Selanjutnya, guru akan menyusun tujuan pembelajaran atau TP melalui grup MGMP. Setelahnya, komponen TP yang disusun ini haruslah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Lalu selanjutnya, guru akan menyusun ATP. Ini melalui grup MGMP juga. Setelah komponen ATP sudah lengkap, guru akan menyusun modul ajar melalui grup MGMP dengan guru lain dan mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik, serta akan disesuaikan dengan hambatan guru dalam membuat modul ajar tersebut. Nah, pada hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, ini yang menjadi hambatan guru yaitu tidak terkejarnya dalam pembuatan modul ajar. Nah, dikarenakan komponen yang banyak dan waktu mengajar yang padat, guru ini akan menggunakan template yang sudah ada. Nah, selanjutnya pada aspek pelaksanaan. Pada pelaksanaan pembelajaran matematika kelas 9 berbasis kurikulum Merdeka di SMP Negeri 6 Kota Magelang ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Merdeka. Namun juga terdapat beberapa hambatan. Pada kegiatan pendahuluan ini sudah sesuai dengan aspek yang ditentukan. Selanjutnya pada kegiatan inti, ini berdasarkan hasil wawancara yang dicocokkan dengan hasil observasi secara partisipatif guru, ini menerapkan model kontekstual, sedangkan metode pembelajaran guru ini masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model dan metode pembelajaran yang digunakan ini tidak bervariasi. Hal ini juga dikarenakan terdapat hambatan pada tahap penyusunan modul ajar yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk kegiatan penutup ini sudah sesuai. Nah, kekurangan pada aspek dalam pelaksanaan ini meliputi proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan modul ajar, penerapan pembelajaran berpusat pada siswa kurang optimal, serta model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. Yang selanjutnya pada aspek evaluasi atau penilaian. Nah, evaluasi pembelajaran matematika di kelas 9 berbasis kurikulum Merdeka di SMP Negeri 6 Kota Magelang ini yaitu yang pertama, wakil kurikulum ini sebagai fasilitator dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang kedua, pada penilaian formatif ini berupa tugas atau latihan. Nah, wakil kurikulum ini akan memberikan kebebasan bagi guru untuk melaksanakan penilaian tersebut. Lalu yang ketiga, pada penilaian sumatif ini akan dilaksanakan dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, pada
penilaian pada pembelajaran matematika kelas 9 di SMP Negeri 6 Kota Magelang ini berupa PH atau penilaian harian, PTS atau penilaian tengah semester, dan PAS atau penilaian akhir semester. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada aspek evaluasi ini sudah sesuai dengan ketentuan, namun disesuaikan juga dengan otonomi atau kebijakan sekolah itu sendiri. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di kelas 9 SMP Negeri 6 Kota Magelang ini sudah cukup baik. Pada yang pertama, pada aspek perencanaan, ini pembelajaran matematika telah direncanakan dengan matang, dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dan melibatkan masukan dari para guru. Lalu yang kedua, pada aspek pelaksanaan, pada pelaksanaan ini secara umum sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti kegiatan belajar mengajar yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, kurangnya keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, dan variasi metode pembelajaran yang masih terbatas. Lalu yang ketiga, pada aspek penilaian terhadap siswa ini telah dilakukan dengan baik, meliputi penilaian selama proses pembelajaran atau formatif dan penilaian akhir atau sumatif. Nah, akan tetapi kekurangan dalam aspek juga masih harus diperhatikan, meliputi proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan modul ajar, penerapan pembelajaran berpusat pada siswa ini masih kurang optimal, dan model pembelajaran yang digunakan masih kurang bervariasi. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.